بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 ب4 أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan di antara hak anak setelah kelahiran adalah al-aqiqah. Aqiqah atau akikah istilah kita, atau sebagian para ulama mengungkapkan dengan bahasa mereka kenal dengan istilah nasikah. Aqiqah atau nasikah sama saja. Namun dari dua lafaz tersebut yang paling afdol kata para ulama menggunakan istilah an-nasikah, bukan menggunakan istilah aqiqah. Tapi dua-duanya diperbolehkan. Boleh menggunakan istilah akikah atau istilah an-nasikah. Jadi jangan heran ya kalau mungkin ada sebagian undangan, mungkin hadirilah acara nasikah anak si A, anak fulan, itu maknanya akikah. Kemudian di antara hak anak setelah dilahirkan, rabi'an yang keempat, ar-radha'ah al-haqqah, penyusuan. Di antara hak anak yang wajib ditunaikan adalah berhak mendapatkan penyusuan, berhak mendapatkan susuan dari sang ibu. Ini disebutkan di sini, fala yu'zalu tiflu an halibil illa lidaruratin. Tidak diperbolehkan seorang bayi, seorang anak itu dihalangi atau dicegah dari ASI seorang ibu, melainkan tatkala darurah, memang kondisi darurat, ada uzur namanya. Jadi hukum asal anak itu tidak boleh dipisah dari penyusuan kecuali memang darurat. Hukum asal anak tersebut harus disusui. Alasannya kenapa? Li'annahul anfa wa aslah, dikarenakan ASI, air susu ibu, itu lebih bermanfaat dan lebih banyak kemaslahatannya, lebih anfa, lebih aslah. Ini juga poin yang sering terjadi di masyarakat. Kadang sang ibu tidak mau menyusui anaknya dalam keadaan sang ibu tadi punya ASI gitu loh. Cuma sebagian wanita kadang beralasan, ya maaf, ingin menjaga tubuh istilahnya ya, yang luar istilahnya menjaga tubuh ya, menjaga kesehatan, bukan? Menjaga penampilan lah katanya tadi. Kalau digantungin terus sama ASI sama bayi nanti ndak bagus mungkin.
penampakannya, ngapain pikirkan tidak bagus? Yang juga di rumah yang lihat cuma suaminya saja kan, bukan orang umum ya. Kalau seperti ini alasan yang tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Dikarenakan memang anak berhak untuk mendapatkan ASI. Di sini disebutkan dikarenakan ya alasannya ASI tersebut lebih bermanfaat, lebih banyak maslahatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Hendaknya para ibu menyusui anak-anak mereka, bayi-bayi mereka, haulaini kamilain, selama 2 tahun sempurna. Itu yang afdol. Yang afdol bayi tadi disusui 2 tahun. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan susuan. Jadi yang afdol bagi yang ingin menyempurnakan susuannya selama 2 tahun. Itu yang afdol. Namun kalau seandainya kurang dari 2 tahun, kadang mungkin baru 1 tahun atau 1,5 tahun, maaf, kadang sudah isi ya, sudah hamil lagi. Kadang kan kalau sudah hamil lagi terkadang tidak boleh ya, nanti pemicu kontraksi ya katanya, pemicu kontraksi. Nah, yang seperti ini ya namanya uzur. Namun kalau seandainya ASInya banyak, maka yang afdol 2 tahun tadi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haulaini kamilain liman arada ayyutimmar radha'ah, 2 tahun sempurna bagi orang yang ingin menyempurnakan susuan. Faqad asabata anna fi irdha'il manfaatan lil wa li radhi'iha. Sungguh telah sah, telah sabit, telah sahih, telah terbukti bahwasannya tatkala seorang ibu menyusui bayinya terdapat kemanfaatan bagi ibunya tadi dan juga bagi sang bayi. Di antaranya kalau bagi ibu katanya orang-orang, kalau ndak disusui nanti membeku, katanya pemicu kanker. Ya betul ya Nur ya, pemicu kanker katanya. Benar ya, benar, pemicu kanker. Berarti kan ada manfaatnya. Yang kedua, bagi si bayi banyak sekali. Kalau bayinya pakai ASI, katanya kualitas ASI itu lebih bagus dibandingkan susu formula. Benar ya Nur? Enggak tahu ya, benar. Katanya ASI benar ya, lebih baik ya, lebih bagus dibandingkan susu formula. Lebih menguatkan anak antibody ya. Dan juga lebih menghemat pengeluaran. Nah, itu tadi, itu pasti kan. Cobalah antum yang bersyukur antum punya anak bayi, itu ASI makanan utamanya tadi. Sebelum dia makan bubur ya, misalnya antum makan ASI, dia ASI. Coba antum tanyakan sama ikhwan-ikhwan yang susu ya, anaknya susu, ASInya sedikit, harus ditambah dengan susu. Antum pernah ngalami? Pernah ya Nur? ASI dikit? Enggak, jadi karena belum keluar, jadi sempat dikasih formula. Setelah sudah keluar, ketika kita mau kasih ASI, dia enggak mau lagi. Enggak mau lagi. Karena anaknya sudah tahu bentuk empeng atau dot itu tadi. Berapa lama itu ya Nur? Sampai dia besar enggak ada ASI. Sekotak berapa? Sebulan berapa? Wah, sekotak itu paling 3 hari tadi. Sekotak 3 hari. Sekotak itu? Harganya 100. 100. Ini sudah 100 lah lebih. Lumayan. Bisa sebulan 1 juta. Bisa 1 juta sebulan. Ya, 1 juta sebulan itu tadi. Luar biasa ya. Kadang berat ya bersyukur bagi para wanita yang istrinya atau para suami yang istrinya mengeluarkan ASI yang banyak, dan juga para ibu-ibu ya kan, duitnya tadi kan bisa ditabung ya enggak maksudnya, duit susu tadi nanti bisa dibelikan gelang, beliin kalung ya maksudnya ya enggak, belikan mesin cuci itu tadi kan.
minantifa'ihi biqurbiha minhu, di antara bentuk manfaatnya ya, di antara bentuknya biqurbiha minhu, kedekatan sang ibu kepada anak, biqurbiha, dengan kedekatan ibu terhadap anaknya tadi. Ini kan kalau dia di ASI ya, sang anak tadi kan lebih dekat dia, ikatan emosionalnya kan dengan ibunya. Tapi kalau dia ngedot ya nanti lebih dekat sama pembantu dia, sama babysitter. Makanya kadang seorang anak kecil itu kadang dia lebih nangis ketika pisah sama pengasuhnya dibandingkan pisah sama ibunya. Ibunya berangkat pagi kerja, dibiarin saja sama dia. Tapi kalau pengasuhnya pergi, itu jadi beban bagi dia. Wa bi'atfiha alaihi, dan juga dari sisi kemanfaatan bi'atfiha alaihi, kasih sayang ya, kelembutan sang ibu tadi terhadap anak. Karena sang ibu itu tahu bagaimana susahnya dia menyusui anaknya tadi, menggendong anaknya, membesarkannya, sehingga kasih sayang ibu tadi lebih besar. Wa nahwi dzalika minal umur allati qad dhahara aw dhaharat dalailu katsirin minha, dan yang semisal itu dari hal-hal yang nampak dalil-dalil atau bukti-bukti dari manfaat-manfaatnya tadi. Wa umurun ukhra lam tadhhar dalailuha, dan perkara-perkara lain, hal-hal yang lain yang tidak nampak atau belum nampak bukti-buktinya. Dalam artian ASI itu ya, penyusuan anak dengan ASI ini banyak manfaatnya. Kadang ada yang kita ketahui memang terbukti, ada yang belum kita ketahui dikarenakan keterbatasan mungkin ilmunya kita atau keterbatasan pengkajian kita. Namun yang jelasnya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu pasti ada manfaat, ada maslahat. Wala ya'murullahu jalla wa ala wala yahussu illa bima fihi khairun wa manfaatun fil ula wal akhirah. Dan tidaklah Allah azza wa jalla memerintahkan, tidak pula menganjurkan, melainkan dengan perkara yang padanya terdapat kebaikan dan kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Wala syakka huwa nafi'un wa mufid, perkara yang tidak diragukan lagi bahwasannya ASI itu bermanfaat dan memberikan faedah atau berfaedah. Ini tidak diragukan lagi ya. Wala yajuzu lil an tudara waladaha, tidak diperbolehkan bagi seorang ibu untuk memudaratkan, membuat bahaya anaknya. Nah, di antara bentuk tindakan membahayakan anak, tidak mau menyusui anaknya. Sang ibu tidak mau menyusui anaknya, misalkan ketika anaknya nangis, tidak mau disusui, ini berarti apa? Membahayakan anaknya. Kadang ada sebagian ibu mungkin kesal sama anaknya, dibiarin anaknya nangis. Nah, ini tidak diperbolehkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yuradhi'na auladahunna haulaini kamilain. Hendaknya para ibu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun sempurna. Liman arada yutimmar radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan susuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi para istri mereka berhak mendapatkan rezeki ya, makanan, asupan, pakaian dengan cara yang ma'ruf ya. Sang ibu tadi kan menjadi perantara untuk memberikan ASI kepada anaknya, untuk ngasih makan anaknya melalui ASI. Nah, kewajiban orang tua, yaitu bapak khususnya, kewajiban suami adalah memberikan rezeki. Rezeki di sini meliputi makanan, ya, asupan untuk istrinya tadi, dan juga pakaian dengan cara yang ma'ruf, ya, sesuai dengan perkara yang ma'ruf di kalangan masyarakat. Jadi jangan pula
seorang suami itu sudah tahu istrinya menyusui, dianya pelit. Ya namanya orang menyusui kan energi yang asupan dibutuhkan lebih banyak kan. Ya dikasihlah mungkin susu apa, ibu menyusui ya, ada susu ibu menyusui, atau mungkin kasih madu atau susu-susu yang lain untuk menambah asupannya tadi. Jangan dibiarkan sang istri dalam artian menyusui terus namun dia tidak dikasih asupan untuk menambah air susu tersebut. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Suatu jiwa itu tidaklah dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya. La tudara walidatun bil waladiha wala mauludun lahu bi waladihi. Janganlah seorang istri, seorang ibu membahayakan, memudaratkan anaknya, ya. Atau janganlah seorang ibu tadi membahayakan, ya, dimudaratkan dengan sebab anak tersebut. Jangan pula orang tua tadi dimudaratkan dengan sebab anaknya tadi, sang bapak. Jadi sama, semuanya jangan saling membahayakan. Ibu jangan membahayakan anaknya, suami jangan membahayakan istrinya, juga sebaliknya. Mereka ini tadi, ibu dan juga ayah, jangan sampai mendapatkan madarat gara-gara anak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? La tukallafu nafsun illa wus'aha. Suatu jiwa itu tidak dibebani sesuai dengan kemampuannya. Sehingga jangan sampai mungkin dikarenakan ingin memberikan sesuatu yang istimewa kepada anaknya tadi, sehingga sang ibu atau sang ayah ini tadi timbul madarat. Kita dalam memberikan nafkah kepada anak dan istri itu sesuai dengan kemampuan. Islam tidak membebani suatu jiwa. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja tidak membebani kita kecuali yang kita mampu dalam ibadah, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga urusan kita dengan sesama hamba, sesuai dengan kadar kemampuan dia tadi. Qala al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, berkata al-Imam Az-Zuhri, nahallahu an tudara walidatun biwaladiha. Allah Subhanahu wa taala melarang seorang ibu, ya, seorang ibu, seorang wanita memadaratkan anaknya. Wadzalika an taqul al-walidah, yang demikian itu gambarannya seorang ibu dia mengatakan lastu murdi'atuhu, lastu murdi'atahu. Katanya ibunya tadi, aku tidak mau nyusui dia. Ini kan membahayakan ya, itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tudara walidatun biwaladiha. Seorang ibu tidak boleh membahayakan anaknya. Juga seorang ayah tidak boleh membahayakan anaknya. Mereka juga tidak boleh mendapatkan bahaya madarat dengan sebab ngurusi anak. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun kaidah jangan memadaratkan orang lain. Nah, di antara bentuknya kata Imam Az-Zuhri, bentuk memadaratkan anak, seorang ibu mengatakan lastu murdi'atahu, aku tidak mau nyusui dia. Wahya amsalu lahu ghidha wa ashfaq alaihi wa arfaq bihi min ghairiha. Dalam keadaan sang ibu ini tadi itu lebih memiliki, lebih punya asinya, ya, dia lebih punya kasih sayang dibandingkan orang lain, tapi dia tidak mau. Asi dia punya. Sang ibu ini kan kasih sayang ibu ini kan lebih besar dibandingkan orang lain, tapi dia juga tidak mau. Alasan dia tidak mau menyusui anaknya apa alasannya? Kalau orang lain ya, sebaik-baik orang lain terhadap bayi, kalau bukan anak kandung itu tidak akan sama kebaikan sang ibu. Anak kandung, misalnya kita ya, kita ngambil keponakan misalkan, ada sebagian orang itu ngambil keponakannya, mungkin karena dia belum punya anak kan, diambil keponakannya, dirawat
kan keponakan sebenarnya, mahram bagi dia. Tapi tidak akan sama kasih sayang seorang ibu dengan kasih sayang seorang bibi. Tidak akan mungkin sama. Yang namanya darah daging itu kan lebih asfaq, lebih rahmah. Falaisa laha an ta'ba ba'da ayyu'tiyaha min nafsihi ma ja'alallahu alaihi. Maka tidak diperbolehkan bagi dia sang ibu tadi enggan, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, menganugerahkannya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Walaisa lil mauludi lahu ayudhar biwaladihi wa walidatahu fayamna'aha an turdi'ahu diraran laha ila ghairiha. Dan juga tidak diperbolehkan bagi sang ayah untuk memotorotkan anaknya, ya, demikian juga memotorotkan ibunya atau istrinya tadi, sehingga misalkan dia melarang sang istri tadi, ibu sang bayi untuk menyusuinya, ya, dalam rangka untuk memotorotkan perempuan tersebut, itu tidak diperbolehkan. Intinya seorang ibu tidak boleh membahayakan anaknya, memotorotkan anaknya karena tidak mau nyusui. Begitu juga seorang suami. Kadang sebagian orang, kamu tidak usahlah nyusui anak, katanya, biar nanti kita kasih susu formula, nanti babysitter maksudnya yang nyusui. Dibolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan, ya. Dan itu bukan haknya suami untuk melarang istri untuk menyusui anaknya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fi Tuhfatil Maudud. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan dalam kitab Tuhfatul Maudud, mustanbiton al-ahkam minal ayah, ketika beliau beristinbat mengambil dari ayat Al-Quran yang kita baca tadi, faqal Ibnu Qayyim mengatakan fadallatil ayah ala iddati ahkam. Ayat tersebut menunjukkan sekian banyak hukum yang bisa diambil, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 233 tadi. Ada beberapa hukum yang bisa diambil. Kata Imam Ibnu Qayyim, ahadiha anna tamamar radha haulan. Yang pertama, kesimpulannya, faedahnya, bahwasanya kesempurnaan susuan itu adalah penyempurnaannya selama 2 tahun. Wadzalika haqqun lil walad idza ihtaja ilaihi. Nah, itu adalah hak anak kalau anak butuh. Kalau anak tadi butuh untuk 2 tahun, maka biarkan dia nyusu selama 2 tahun. Jangan diputus. Walam yastagni anhu, dan dia masih belum puas, ya. Ketika anak masih belum puas dengan ASI, maka 2 tahun itu haknya dia. Wa akkadahuma bikamilain, dan Allah SWT tekankan lagi, ya, dengan lafadz kamilain. Kamilain artinya sempurna. Kan haulain, ya, disebutkan dalam ayat tadi, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini, 2 tahun. Kamilain itu penekanan. Haulaini itu artinya 2 tahun. Nah, dikuatkan lagi lafadz ini dengan kamilain, sempurna, menunjukkan apa? Betul-betul ditekankan selama 2 tahun. Li'alla yuhmal al-lafzu ala haulin wa aksar, supaya apa? Supaya jangan sampai lafadz tadi dibawa kepada pengertian setahun atau lebih, ya. Maka betul-betul disebutkan kamilain, supaya apa? Genap 2 tahun, bukan setahun lebih. Kalau cuman haulaini 2 tahun tanpa ada lafadz kamilain, mungkin difahami oleh orang 2 tahun kurang sedikit, kan masih dihitung 2 tahun lah, walaupun kurang sebulan. Karena biasanya orang Arab itu menghitung sesuatu kalau sudah mendekati bilangan yang besar, itu digenapkan.
Namun di sini disebutkan 2 tahun genap, hitungan bulan Hijriyah, Qamariyah. Di sini kesimpulannya kata Imam Ibnu Qayyim, kalau anak tersebut butuh, itu haknya dia. Sehingga kalau seandainya sang anak tersebut dia sudah lewat 2 tahun masih mau ASI, udah lewat 2 tahun, bolehkah bagi sang ibu untuk menahannya? Jawabannya boleh. Kelas 1 SD mau minta ASI terus dia, pulang sekolah dia ya, pernah ngalami tidak kira-kira yang seperti ini? Ya, kayaknya bisa jadi ada juga aja dari jamaah ini yang dulu masih kecilnya dulu. Januar dulu, Januar. Enggak. Ada yang ini dulu kita masih ingat, saya masih SD kan. Jadi ada anak SD kelas 1. Kita main kelereng itu kan dekat rumahnya dia. Sudah sekolah dia. Pulang-pulang dia bilang mau susu sama ibunya itu tadi. Kelas 1 SD. Ya, kadang ada didapati anak seperti ini ya sampai 5 tahun ya. Yang seperti ini enggak masuk hak lagi. Ya, enggak masuk hak, karena hak nyatanya 2 tahun. Itu udah kelebihan. Kalaupun seandainya ibunya punya ASI, itu bukan haknya dia, tapi hak adiknya. Difahami? Misalkan contoh, misalkan ini ada adik dia, ini umur setahun ya, umur setahun masih ASI kan, kakaknya umur 3 tahun tapi masih dia mau ASI. ASI ini tadi bukan milik dia tapi milik adiknya. Ngapain, kakaknya kan udah lewat 3 tahun ya, Nur. Difahami? Ya. Nah begitu juga kalau seandainya sang bayi tadi kurang dari 2 tahun dia tidak mau ASI lagi. Kadang-kadang kan anak-anak itu mungkin karena dia sudah kenal makanan ya, malas dia ASI. Umur 1,5 tahun itu dia ngerti pempek, dia tidak mau lagi dia dikasih ASI. Dia bilang pempek katanya, pempek dia, pisang goreng, makan dari pempek, apa bakso bakar. Nah yang seperti ini ya diperbolehkan untuk tidak dikasih ASI kalau dia tidak mau lagi. Tapi kalau dia masih mau, tetap ya, jangan di sini jangan difahami kalau dia sudah makan makanan bubur, makan nasi, sudah lepas tanggung jawab, bukan. Intinya kalau dia masih butuh kepada ASI tersebut, walaupun dia sudah umur 1,7 1,8, maksudnya 1 tahun 8 bulanan, kurang sebulan 2 tahun, selagi dia masih mau ASI ibunya, maka tetap sang ibu harus menyusuinya, dikarenakan itu adalah haknya dia selama 2 tahun. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wasaniha, yang kedua, annal abawain idza arada fitamahu qabla dzalika bitaradihima wa tashawurihima ma'a adami madaratit tifl falahuma dzalik. Yang kedua orang tua, bapak sama ibunya ya, apabila kedua-duanya ingin melepas susuan tadi ya, arada fitamahu, melepas sapian sebelum masa 2 tahun tadi, bitaradihima wa tashawurihima, maka mereka tadi harus saling ridho dan saling musyawarah, dengan dibarengi apa? Disertai bisa dipastikan tidak membahayakan sang bayi, maka itu boleh-boleh saja. Falahuma dzalik, maka boleh bagi mereka berdua untuk melakukannya. Faham? Ya Pak Armin ya. Misalkan gambaran gini Pak Armin, ada seorang ayah sama ibu ya, mereka ingin, mungkin anaknya nih kan dipandang kayaknya kita tidak usah kita susui lagi, padahal belum sampai 2 tahun ya, khawatir nanti membahayakan untuk kehamilan gitu loh kan. Maka di sini musyawarah ya, kalau keduanya sepakat maka lepas. Faham gambarnya?
Jadi jangan sepihak, misalkan ibunya saja yang melepas, belum izin sama suaminya. Keduanya sepakat, suami istri sepakat, barulah dilepas. Ini pun kalau memang ada sebab, ada uzur ya, yang menuntut untuk diputus atau dipotong penyusuan tadi kurang dari 2 tahun. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak ada uzur, untuk apa? Alasannya tidak jelas. Wa thalithuha, dan faedah yang berikutnya yang ketiga, anal ab idza arada ayastardi'a liwaladihi murdi'atan ukhra ghaira ummihi falau dzalika wa in karihatil bahwasanya seorang bapak, seorang ayah apabila ingin mencarikan ibu susuan yang lain untuk anaknya tadi ya, falahu dzalik wa in karihatil maka boleh bagi sang bapak melakukannya meskipun ibunya tadi tidak setuju. Faham gambarannya? Ini ada bayi, akhirnya dicarikanlah susuan yang lain, ibu susuan yang lain. Maksudnya kalau di kalangan orang Arab kan zaman dulu kan mereka biasa seperti itu kan. Ini ada ibunya, ibu kandungnya, kadang dicarikan ibu susu lain. Biasanya mereka carikan orang-orang Badui ya, orang-orang Badui itu ya kuat-kuat, susunya banyak, kadang kasihkan untuk nyusu. Itu kebiasaan orang Arab. Illa yakuna mudharon biha au biwaladiha, kecuali kalau memang ada hal yang membahayakan bagi sang ibu atau sang anak tersebut. Fala yujabu ila dzalik, maka tidak perlu dipenuhi. Difahami ya? Dalam artian gini Mas Arif, misalkan ini istri Mas Arif lagi menyusui kan. Nah anaknya Mas Arif ini mungkin, waduh ini kayaknya perlu ASI tambahan, carikan ini. Maksudnya dicarikan ibu susuan, misalkan istri tetangga ya kan, istri tetangga tolong susuin istri di rumah itu, ASInya mungkin tak terlalu banyak, kayaknya dia nangis terus, bisa disusuin, itu diperbolehkan ya. Tapi kayaknya budaya kita di Indonesia ini tidak terbiasa ya, bukan kayak orang Arab zaman dulu ya. Rasul itu sampai disusui oleh orang pedalaman kan. Siapa ibu susunya? Halimah ya, Halimah As-Sa'diyah. Wa yajuzu an tastamirra al-um ala radha'ihi ba'dal haulaini ila nisfi tsalis au aksar. Nah, boleh juga bagi ibu tadi menyusui anaknya tadi setelah berlalu 2 tahun sampai ke 2 tahun setengah, 3 tahun atau lebih, terus diperbolehkan, tidak masalah selagi ASInya masih ada. Itu secara hukum diperbolehkan saja ya. Namun hak anak tadi batas 2 tahun. Tapi kalau lebih ya juga tidak masalah, diperbolehkan. Makanya di sini disebutkan kata Ibnu Qayyim ba'da haulain, setelah 2 tahun ila nisfi ats-tsalits, sampai ke nisfi ats-tsalits, maksudnya 2 tahun setengah masuk 3 tahun atau 3 setengah, 4 tahun setengah, 5 tahun. Yang mau sampai umur 7 tahun ya juga tidak masalah. Selagi dikategorikan anak itu masih anak-anak ya. Tapi kalau sampai dewasa juga tidak boleh ya. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian disebutkan di sini wadirasa al-hadithiyah tahutsu ala dzalika wa tubayyinu faidatahu. Pengkajian dirasah al-hadithiyah, pengkajian di zaman sekarang, maksudnya tadi pengujian zaman sekarang, penelitian ya, yang ada di zaman sekarang ini sangat menganjurkan ASI. Wa tubayyinu faidatahu, dan
penelitian telah membuktikan faedah-faedahnya. Ini mungkin bisa antum baca ya di buku-buku yang membahas faedah-faedah ASI. Mungkin di Indonesia ini banyak buku-buku yang menyebutkan seperti itu. Wa tahussul ummahat 'alal qiyam bihadzal irda, dan juga mendorong para ibu untuk memberikan ASI atau susuan seperti itu. Wa anna manafi'ahu 'adida 'alal maulud, serta manfaatnya bermacam-macam terhadap sang anak. Fayughazzihi at-taghziyah at-tama al-kamilah allati tughnihi amma siwa dzalik. Di antaranya adalah bahwasanya ASI tadi, labanul ASI itu bisa memberikan asupan yang sempurna bagi sang anak, yang mana asupan tadi sudah mencukupkan dari selainnya. Apalagi katanya ASI itu tadi ya, bisa untuk antibodi sang anak lebih besar ya, dibandingkan yang lain. Makanya anak-anak yang biasanya ASI itu tidak gampang sakit dibandingkan anak-anak yang susu formula. Betul ya, enggak? Itu tadi. Wa fihi manfaatun lil wa nahwi dzalik, serta ASI itu terdapat kemanfaatan bagi sang ibu dan yang semisalnya. Fala yu'dalu an halibil illa li daruratin tuqaddar biqadariha. Tidak diperbolehkan, tidak boleh berpaling ya dari susuan, dari ASI, susuan ibu ya, dari ASI, melainkan tatkala darurah, dikarenakan darurat. Memang ada darurat, tuqaddar biqadariha, yang darurat tadi dipakai sesuai dengan kadarnya. Jadi maksudnya jangan seseorang itu pindah dari ASI. Biarkan anak tadi hukum asalnya dia makan dari ASI tadi, kecuali memang kondisi, misalkan ASInya sedikit, berarti apa? Dipindahkan dari ASI tadi sesuai dengan kadarnya. Misalkan ASInya tadi dia sedikit ya, mungkin cukup untuk malam, maka ya dipakai untuk malam, dikasih mungkin susu formula yang lain. Khamisan, yang kelima, kata Imam Ibnu Qayyim, yang kelima faedahnya dalam ayat ini, an-nafaqu alaihim wa it'amuhum minal halal, bahwasannya memberikan nafkah ya, dan memberikan makanan kepada anak itu dari perkara yang halal. Wal ibti'ad anil muharramat, serta menjauhi perkara-perkara yang haram. Ayat itu memberikan faedah. Apa faedahnya? Anjuran untuk memberi makan yang halal kepada anak ketika masih bayi. Dari sisi mana? Kalau kita perhatikan dari mana ya potongan ayat ini menyebutkan halal? Tidak menyebutkan. Tapi di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anak itu hendaknya disusui selama 2 tahun. Yang namanya ASI, ASI ibu itu kan pasti halal. Ya enggak? Kalau susu formula ya betul, susu formula itu namanya. Susu formula belum tentu halal loh mas. Bisa jadi kan kita tidak tahu. Bisa jadi yang ada di dalam kaleng susu tadi bahan-bahan yang mungkin tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Kita juga tidak tahu. Yang pertama. Yang kedua, susu ini tadi mungkin bisa didapatkan dengan cara yang haram. Ya enggak? Berapa banyak didapati kadang ada orang mencuri susu, ya enggak? Di Indomaret, Alfamart, supermarket. Alasannya apa? Untuk susu anaknya, ya kan? Kalau ASI dari mana? Gimana mau nyurinya, Mas? Benar. Nggak mungkin, nggak tergambar mana masa mau nyuri ASInya orang. Ya, belum ada kasus kejadian ditangkap polisi. Iya, ditangkap polisi. Kenapa? Kasusnya apa, Pak? Kasusnya nyuri ASI.
Nggak ada yang luar. Yang ada itu ya paling tindakan apa, pelecehan seksual. Nggak ada kasusnya itu tadi, tangkap, belum ada sejarahnya. Ada yang pernah tahu, Reza? Lo orang ketangkap polisi gara-gara nyuri ASI? Nggak mungkin kan? Itu tadi. Ya kecuali kalau ASI-nya yang mungkin dimasukin di botol, ya mungkin. Kalau pegal di tengah jalan nyedoti ASI itu sesuatu yang nggak mungkin. Sedangkan susu masih memungkinkan. Nah di sini ada isyarat, kata Ibnu Qayyim, ya. Beliau mengatakan an-nafaqu alaihim wa it'amuhum minal halal. Nafkah untuk anak, oh, yang diterjemahan itu. Oh iya ya, pembahasan baru ya. Sudah. Ya. Poin kelima. Berarti kalamnya Ibnu Qayyim tadi sudah selesai ya? Ya, pembahasan baru ya. Sudah selesai yang keempat tadi. Ini bukan lagi kalamnya Ibnu Qayyim yang kelima. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, khamisan, poin yang kelima, an-nafaqah alaihim. Tadi yang keempat tadi kan susuan. Yang ketiga aqiqah, itu tadi. Yang keempat an-nafaqah alaihim wa it'amu minal halal. Memberikan nafkah kepada anak, ngasih makan mereka dari perkara yang halal. Wal ibti'an anil muharramat, dan menjauhi perkara yang haram. Ya, diantaranya tadi, ya, ASI tadi pasti sesuatu yang halal, tidak ada keraguan, ya. Untuk ASI ibu, sehingga anak tadi dari lahir secara tidak sadar, mungkin kita tidak sadar, itu dari lahir anak sudah dikasih makanan yang halal kalau dia ASI. Tapi kalau dia tidak ASI, kita tidak bisa jamin, bisa jadi bukan dari perkara yang halal. Kalaupun ya, misalkan sang ibu ini tadi makan perkara yang haram, mencuri ya misalkan, kan haram, terus dimakan sama dia, jadi ASI. Apakah dikatakan ASInya tadi haram? Enggak, halal. Tapi kalau susu biasa, tidak menutup kemungkinan susu ini tadi dari perkara yang haram, mungkin dapat mencuri dan yang lainnya. Fala yajuzu lahum a'ni al-aba ayut'imu abna'ahum al-haram. Tidak diperbolehkan bagi para orang tua, sang bapak, memberi makanan-makanan haram kepada anak-anak mereka. Fa inna hadza fihi minal ghish wal khiyana lil aulad ma la yajuzu as-sukutu alaihi. Dikarenakan hal tersebut termasuk penipuan dan juga khianat kepada anak, sesuatu yang tidak diperbolehkan kita diam diri darinya, tidak diperbolehkan ya. Nah dari sini juga kewajiban orang tua hendaknya memberi makan kepada anak dari harta yang halal, nyari duit yang halal, nyari makanan yang halal. Fa ayyu jasadin nabata ala suhti fannaru aula bihi wal iyadzu billah. Maka jasad manapun yang tumbuh berkembang berasal dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Rasul mengatakan, ma min lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Kata Rasulullah SAW, daging manapun, maksudnya daging manusia ini, yang tumbuh berasal dari sesuatu yang haram, maka jasad ini tadi lebih layak untuk ditempatkan di neraka. Fatajibu alaihi nafaqah al-halal, maka wajib memberikan nafkah yang halal. Wa yunfiqa min thayyibi malihi, dia menginfakkannya dari harta yang baik, yang bagus. Liyan tafi'a bisalahi ibnihi biiznillahi ta'ala, supaya apa? Dengan makanan yang halal tadi, orang tua bisa mendapatkan kemanfaatan dengan sebab kesolehan anaknya tadi dengan izin Allah SWT. Maksudnya apa? Makanan halal ini tadi akan punya pengaruh terhadap kesolehan anak, punya pengaruh. Makanya dulu Imam Al-Bukhari, bapaknya Imam Bukhari, pernah ditanya, kenapa Imam Bukhari itu cerdas? Kata bapaknya Imam Al-Bukhari,
kecerdasan dari Imam Bukhari tersebut, kata bapaknya, selama saya cari nafkah, seingat saya tidak pernah memberikan sesuatu yang haram kepada dia. Nah, itu punya pengaruh, ya. Jadi kesolehan anak akan berpengaruh dari makanan. Cobalah lihat kita hewan, ada kan istilahnya jalalah. Jalalah itu kan hewan yang dipelihara dari makanan-makanan asupannya yang najis. Misalkan lili dimasukin kolam, tapi makanannya tai, kotoran manusia, ya. Septic tank itu dari kamar mandi misalkan dimasukkan ke kolam, boleh tidak kita makan? Jawabannya tidak diperbolehkan dimakan sampai disterilkan normal. Misalkan, apalagi misalkan kambing, kalau kambing dikasih makanan kotoran-kotoran yang najis, tidak diperbolehkan untuk dimakan sampai dia disterilkan. Berarti apa? Makanan ini tadi akan mempengaruhi jasad seseorang, badan seseorang. Ikan itu kan halal, tapi berubah menjadi haram kalau dikasih makanan-makanan yang najis. Najis kan tidak boleh kita makan. Nah, berubah hukumnya tadi. Berarti dalam Islam punya pengaruh makanan tadi. Demikian juga seorang anak ini tidak ada dosa, bersih. Namun tatkala orang tua dia memberikan makanan-makanan yang haram pada anak tersebut, akan berdampak pada anak tersebut, pada kesolehannya. Di hari kemudian tidak menutup kemungkinan anak ini nanti pemalas untuk ibadah, susah ditegur, susah dinasehati, susah diajari. Kalau bahasa kitanya bebal, ya, bebal. Sadisan, yang keenam, di antara hak anak yang keenam, al-inaya wal ihtimam bi ta'limil ibn wal binti ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Yang keenam, di antara kewajiban orang tua yang keenam ya. Al-inaya wal ihtimam bi ta'limil ibn, punya perhatian di dalam pengajaran atau pendidikan terhadap putra-putrinya, sesuatu yang bermanfaat bagi dia dalam urusan agama ataupun urusan akhirat, urusan agama atau urusan dunia. Itu hak anak. Apa hak anak yang harus ditunaikan orang tua? Orang tua itu harus punya perhatian, al-inaya wal ihtimam, peduli, perhatian di dalam mengajari anak-anak mereka, putra-putri mereka, sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Fi dinihi, urusan agamanya dia, wa dunyahu, urusan dunia. Jadi orang tua harus menjaga anaknya tadi dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang bermanfaat, urusan agama dan urusan dunianya dia. Wa ahammu syai'in fi dzalika, dan perkara terpenting dalam hal itu, gharasul i'tiqad as-salim fi nafsil ibn wal binti wa hathuhum 'alal khair. Perkara terpenting menanamkan keyakinan yang benar, keyakinan yang bagus pada jiwa seorang anak, pada jiwa seorang putri, serta mendorong mereka, mensupport mereka untuk mengerjakan kebaikan. Wa musahabati ahlil khair, serta berteman dengan orang-orang yang baik. Ini poin terpenting. Di antaranya apa? Di antaranya menanamkan keyakinan yang baik. Itu metodenya para sahabat. Mereka di zaman dahulu disebutkan oleh Jundub, salah seorang sahabi, ya, dia mengatakan dulu kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Dulu kami belajar keimanan sebelum kami belajar Al-Qur'an. Tsumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan.
Kemudian barulah kami belajar Al-Quran, sehingga bertambahlah keimanan kami dengan belajar Al-Quran tersebut. Ada anak kecil masih umuran 10 tahun, yaitu Abdullah ibn Abbas, ditanamkan akidah oleh Rasul, ya gulam ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Maksudnya jagalah syarat Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau minta tolong, minta perlindungan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ditanamkan akidah yang benar dari kecil. Jadi anak-anak dari kecil ditanamkan akidah yang benar. Apa bentuknya diantaranya? Tanamkan, siapa yang menciptakan kita, Yona? Maka jawablah Allah Subhanahu wa taala. Apa agama kita? Agama kita Islam. Siapa nabi kita? Muhammad SAW. Ditanamkan akidah. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Untuk beribadah. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ini poin-poin penting yang perlu diajarkan kepada anak-anak, sehingga punya akidah yang kuat anak-anak. Namun sebagian orang itu di masa anak-anaknya ditanamkan apa? Ditanamkan kekufuran. Di antaranya, ya, anak-anak ditakuti dengan syaitan. Dia kalau dibilang hati-hati, nggak boleh, nanti kamu dimarah Allah, biasa aja dia, ya enggak? Coba kalau dibilang, nggak masuklah, cepet, ada suster ngesot, langsung lari dia. Iya, apa itu pocong ya. Takut dia. Kalau dibilang, nggak boleh masuk neraka, dosa gitu, nanti dihukum oleh Allah, disiksa, biasa aja dia, santai. Tapi kalau ketika dibilangi, ada genderuwo itu, ada malampir, langsung lari dia, takut. Nah, seperti ini kan secara tidak sadar orang tersebut telah mengajari akidah yang salah pada anak-anaknya, sehingga anak-anak itu dia tergambar di benaknya dia takut sama hantu, sama jin, sama syaitan. Padahal tidak selayaknya mereka takut seperti itu, tapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang sering terjadi pada anak-anak, diajari akidah-akidah kekufuran. Seperti kadang ada anak-anak, kalau dulu ada film Jai Langkung itu ya, anak-anak kan nonton, dicontoh sama dia, Jai Langkung, nanti sama kawan-kawan yang kecil-kecil tadi kan, kekufuran. Nanti mungkin dia nonton televisi, di televisi tadi ada film mak lampir, nanti dia dipraktekkan, ini jadi mak lampir, ini jadi apa? Jadi kiainya kan, sudah, itu kekufuran lagi. Nanti mungkin berbagai macam, termasuk juga yang mengantarkan kepada kekufuran, buku yang masih ingat enggak, majalah Bobo yang suka ada Nirmala ya? Nah, itu tadi. Putri dia? Peri ya, peri untuk bisa merubah mungkin kodok jadi besar gitu kan. Nah, ini juga kekufuran, ditanamkan sedikit demi sedikit kepada anak-anak. Ini perlu diwaspadai. Di sini disebutkan wahatsu 'alal khair, mendorong mereka untuk mengerjakan kebaikan. Nah, di sini mengerjakan kebaikan, anak-anak didorong, disemangati. Datang waktu sholat diajak ke masjid. Ayo nak, kita ke masjid. Jangan sampai anaknya tadi tidak dibiasakan. Ya, ini juga yang jadi masalah tuh orang tuanya. Kadang orang tua itu ngarep anaknya tuh, masya Allah, waktu sholat dia sudah sholat anaknya, waktu Jumat anaknya juga Jumat ke masjid, senang sekali, adem rasanya lihat anak-anak kecil ke masjid. Tapi bapaknya juga tidak ngajari. Ya, tergantung orang tua. Kalau orang tuanya narik tangan anaknya, ayo nak kita ke masjid, ini Jumat, anaknya akan terbiasa Jumat di masjid. Maghrib bapaknya suruh anaknya, ayo sholat, kamu sholat sana, ngaji. Bapaknya nonton bola deh depan TV maghrib, gimana? Tidak akan mungkin ya. Wa musahabati ahlil khair, dan juga mendorong mereka, mensupport mereka anak-anak ini tadi untuk berteman dengan ahlul khair, berteman dengan orang-orang baik. Ya, ini juga perlu didorong anak-anak untuk berteman dengan orang-orang yang baik.
teman yang terbaik, ya, yang insya Allah, walaupun bukan jaminan sih, bukan jaminan, insya Allah teman-teman yang baik adalah di pondok pesantren, walaupun bukan jaminan. Ingat ya, saya katakan pondok pesantren itu bukan tempatnya para malaikat, tapi tempatnya manusia. Ya, namanya manusia pasti ada yang kurang, yang aneh-aneh biasa. Tapi minimal itu tempat terbaik dalam dunia pendidikan dibandingkan sekolah umum. Maaf, bukan merendahkan sekolahan umum yang di tempat pemerintah. Kalau mungkin SD, TK, ya, sekolah-sekolah umum yang kita resmi, negeri bahasa kita ya, sekolah negeri, ya mungkin kalau SD, TK mungkin tidak terlalu lah ya, walaupun ada membahayakan di situ pada anak-anak, mungkin tidak terlalu, masih mending. Tapi kalau sudah SMP, udah ngerti dia cinta-cintaan, cinta monyet, ya enggak? Kalau udah SMA, udah ngerti dia bonceng cewek, ngobrol berdua itu tadi kan, jalan. Kalau dulu masih surat-suratan, sekarang chattingan, udah ngerti. Itu kan membahayakan, lebih bahaya lagi. Ya. Nah, di sini yang perlu kita waspadai juga ya. Orang tua harus bisa memasukkan anaknya ke tempat pendidikan yang lebih menyelamatkan anaknya tadi. Ya kalaupun tidak di pondok pesantren yang nginap, ya paling tidak dicarikan sekolah-sekolahan yang keburukannya tuh lebih sedikit. Walaupun tidak menjamin ya, semua sekolah zaman sekarang ya, namanya kita manusia semua, ada kurang ada lebihnya. Namun minimal kita berupaya untuk mencari yang lebih sedikit. Ya, misalkan kalau di sekolah umum lebih banyak hal-hal yang negatif, mungkin dicarikan sekolah-sekolah yang background Islam. Dalam artian misalkan sekolah apa istilahnya sekarang nih, IT ya, IT, Islam terpadu. Ya, Islam terpadu, sekolah Islam terpadu itu tadi. Mungkin di situ agak lebih mending. Ya. Atau diantaranya bentuk mempertemankan dia dengan orang-orang yang baik dengan cara dimasukkan mungkin les ngaji atau mungkin rumah Quran, pulang sekolah sana ngaji nak sana. Itu juga upaya untuk membentengi dia dari teman-teman yang buruk. Nah, ada sebagian orang tua keliru dalam mendidik anak. Dia kadang lebih senang anaknya les matematika, bahasa Inggris, apalagi les apa lagi biasanya? Oh, bahasa Mandarin, les karate, les basket, bola dan yang lainnya. Nah, di sini kan kadang orang-orang nyampur anak-anak yang umum gitu loh. Tapi beda dengan anak-anak yang rumah Quran, walaupun juga sama saja sih anak-anak tadi, tapi tergantung ya. Kalau yang anak-anak yang di sekolah-sekolah ini tadi kan yang rumah Quran, dia ada upaya gurunya untuk membenahi anak tadi. Kemudian di sini disebutkan wa tahdhiruhum minasyarr wa rufqatis su wa ta'widuhum as-shalah, serta memperingatkan mereka, memperingatkan anak-anak kita dari keburukan dan dari rufqatis su, teman-teman yang buruk, dan serta membiasakan mereka untuk melaksanakan sholat. Ini juga di antara bentuk pendidikan untuk anak-anak, peringatkan mereka dari perkara-perkara yang buruk. Nah, anaknya dikasih tahu, tidak boleh itu ngibon. Kadang anak-anak ikut dia ya, lihatnya ada kawan dia di sekolah itu, kalau pulang sekolah main ke rumah kawan begitu tetangga kan, ngibon. Tidak boleh aibon, kasih tahu bahaya aibon ini tadi. Rokok itu juga sesuatu yang membahayakan, madorot, keburukan, peringatkan, tidak boleh nak ngerokok. Cuma yang jadi masalah itu bapaknya ingin anaknya tidak merokok, tapi dia merokok itu tadi ya. Kamu jangan ngerokok ya nak, tidak boleh, awas kalau papa lihat kamu ngerokok, bencil kepala, bahasa bencil. Tapi bapaknya ngerokok itu tadi gimana? Itu tadi kan sesuatu yang susah. Anaknya mikir, bapakku ngerokok, tapi bapak melarang. Nanti anaknya bilang, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum afala ta'qilun.
Nah, itu juga. Waruf kotisu, teman-teman yang buruk. Nah, ini juga orang tua harus kasih tahu ya. Nggak masalah kita mungkin menyebutkan nama. Jangan nak temenan sama itu si A, si B, si C. Nggak usah main ke sana ya. Itu mereka suka ngibon, suka ngerokok, suka mencuri. Nggak usah temenan sama dia. Diperbolehkan. Ya, tapi nggak usah teriak-teriak. Nanti teriak dengar sama bapaknya marah itu tadi. Anaknya dibilangin, nggak usah lah kamu, anaknya dia itu suka ganggu, suka mukul, jahil dan yang lainnya. Diperbolehkan. Namanya tahdzir, memberikan peringatan kepada anak tadi supaya jangan berteman dengan orang-orang yang buruk. Wa ta'widuhumus shalah, dan juga membiasakan mereka untuk melaksanakan sholat. Anak itu dianjurkan, diajak untuk melaksanakan sholat ketika sudah umur 7 tahun. Nanti disebutkan di sini. Qala Allah Jalla wa Ala wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabarlah terhadap sholat tersebut. Ya, perintahkan keluarga itu meliputi apa? Anak, istri untuk mengerjakan sholat dan juga sabar dalam mengerjakan sholat tadi. Maksudnya berulang-ulang, jangan cuma ayo sholat, belum anaknya mau sholat sudah ditinggal. Enggak, lihat ayat Al-Quran, wastabir 'alaiha, sabarlah di atas sholat tersebut. Maksudnya apa? Terus menerus, jangan sudah diperintahkan Ustadz tapi anak masih tidak sholat, ya terus subuh dibangunkan, diajak sholat ketika dia sudah masuk waktu umurnya untuk sholat. La nas'aluka rizqah, kata Allah SWT, kami tidak minta rezeki kepada engkau. Nahnu narzuquka, kamilah yang memberikan rezeki kepada engkau. Wal 'aqibatu lit taqwa, ya, kesudahan yang baik, maksudnya surga bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qad jaa fil hadits inda Ahmad wa Abi Daud, disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As, riwayat Ahmad dan Abu Daud, Rasul mengatakan, muru auladakum bis shalah wa hum sab'u sinin. Disebutkan di lafaz di sini, muru auladakum, muru abna'akum bis shalah li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Rasul mengatakan, muru abna'akum bis shalah li sab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat tatkala sudah berumur 7 tahun. Pukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti atau membekaskan, dikarenakan sholat tadi kalau mereka sudah umur 10 tahun. Maksudnya kalau anak sudah umur 10 tahun males-malesan sholat, boleh kita pukul, tapi memukul dengan tujuan mendidik ya, bukan memukul untuk menyiksa. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan ketika sudah umurnya 10 tahun pisahkan tempat tidurnya, jangan digabung dengan orang tua ya. Bila perlu kamarnya juga perlu dipisahkan ya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, berkata al-Imam Ibnu Qayyim, fa fi hadzal hadis salah satu adab. Pada hadis ini ada 3 adab. Yang pertama, amruhum biha, perintah kepada orang tua atau kepada anak-anak tadi untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, wadarbuhum 'alaiha li 'ashrin, memukul anak tersebut ketika sudah umur 10 tahun kalau dia tidak mau sholat. Wat tafriq bainahum fil madaji', serta memisahkan tempat tidur mereka atau ranjangnya mereka, kamarnya mereka tadi. Karena sudah 10 tahun ke atas itu kan sudah mulai menjelang balik ya. Jadi layak dipisah. Wa qala aidan fi mautinin akhar. Terus gimana kalau seandainya rumahnya kecil, 10 tahun, gampang, masukkan pondok pesantren, iya enggak?
masuk pondok pesantren. Utama SD kan biasanya kan. Nah, untuk yang memasukkan anak ke pondok pesantren, afdolnya anak jangan dimasukkan ke pondok pesantren kalau belum tamat SD. Ya, dalam artian sebelum dia, kalau mau afdolnya jangan pisah dengan orang tuanya sebelum dia balik. Sudah balik, sudah umur mungkin 13-14 tahun, barulah dipisah dari orang tua. Itu afdolnya. Sebenarnya kalau mau dibilang dia tamat SD itu kan baru 12 rata-rata kita nih ya. 12 itu masih belum standar. Dia pisah dengan orang tua itu afdolnya ketika sudah balik. Itu afdolnya. Jadi tamat SMP sebenarnya afdolnya tadi. Adapun kalau masa-masa dia umur 10 sampai umur 14 tahun itu sebenarnya masih masa-masa butuh pengawasan lagi. Sehingga ketika umur dia sudah balik, dia sudah bisa mandiri. Itu kalau mau idealnya. Tapi tidak masalah lah kalau tamat SD tadi sudah 12 masuk 13, anak kita dipisah. Tapi kalau sekarang SD-nya rata-rata mungkin sekarang 7 tahun ya minimal katanya masuk SD ya, berarti ketemunya 13 ya. Kalau umur 7 tambah 6 13. Umur 13 tahun insya Allah tidak masalah lah. Dia sudah agak mandiri dan sudah mentalnya sudah kuat. Terlalu kecil kadang untuk anak-anak seumuran SD tadi pisah dari orang tua. Karena dia anak-anak itu butuh sih, namanya anak-anak. Kadang masih anak-anak itu butuh dipeluk, butuh digendong. Di pondok pesantren siapa mau gendongin? Kita ustaz apa kerjain ngendongin anak-anak orang, bukan babysitter. Gendongi. Ya kalau mungkin yang walaupun anak-anak kecil-kecil itu, kecuali guru TK aja yang pikir mau anak-anak kecil itu nangis digendongi, ya enggak? Kemudian di sini disebutkan waqala aidan fi mautinin akhar, Ibnu Qayyim juga menyebutkan wasabi wa illam yakun mukallafan fawaliyuhu mukallafun la yahillu lahu tamkinuhu minal muharram. Anak kecil meskipun dia bukan seorang yang mukallaf, belum mukallaf. Ini kan anak-anak seperti ini kan belum mukallaf ya. Anak rezeki belum mukallaf. Kalaupun dia belum mukallaf, fawaliyuhu, walinya, orang tuanya, mukallaf, adalah orang yang mukallaf. La yahillu lahu tamkinuhu minal muharram. Tidak halal bagi orang tuanya membiarkan dia, meletakkan dia untuk mengerjakan sesuatu yang haram. Anak kecil ini kan memang tidak tahu dia, belum dicatat dosanya dia sampai kapan? Sampai dia sudah balik. Tapi bagi kita orang tua tidak diperbolehkan bagi kita tadi membiarkan dia terjatuh pada perkara yang haram. Fa innahu ya'taduhu, karena kalau anak sudah terjatuh pada perkara yang haram, ya'taduhu, akan terbiasa. Wa ya'suru fitamuhu anhu, sehingga susah untuk fitom, dilepas kalau sudah terbiasa. Wa hadza asahu qaulai al-ulama. Ini adalah menurut pendapat yang sahih dari kedua pendapat di kalangan para ulama. Kita kan pembahasannya sholat. Sholat itu kan belum wajib kan bagi anak-anak. Meninggalkan sholat hukumnya apa? Haram. Meninggalkan sholat hukumnya haram. Mengerjakan sholat hukumnya wajib. Anak-anak itu yang belum balik, belum mukallaf, dosa enggak kalau dia enggak sholat? Enggak dosa. Namun bagi kita yang mukallaf ini tadi, orang tuanya tadi, enggak boleh bagi kita membiarkan anaknya tadi terjatuh pada perkara yang haram. Makanya karena sholat ini sesuatu yang penting, berulang dalam sehari 5 kali, perlu ada pembiasaan dari kecil. Makanya ketika umur 7 tahun harus dibiasakan untuk sholat, supaya umur 10 tahun terbiasa terus, sehingga ketika sudah balik dia udah terbiasa. Kata orang Indonesia apa? Ala bisa karena biasa. Anak-anak kalau sudah terbiasa dia sholat, kadang tanpa disuruh orang tuanya dia sholat. Apalagi kalau seandainya dekat dengan masjid. Masya Allah, sebagian anak itu kalau dia dekat dengan masjid, dia akan terbiasa. Makanya
saran kami kepada kawan-kawan, kalau mau cari rumah, beli rumah, cari perumahan yang ada masjid. Jangan cari rumah, beli rumah percuma, rumah mewah, masjid tidak ada. Banyak di Palembang ini perumahan-perumahan ya elit tanpa masjid. Karena untuk lahan masjid itu tadi lumayan dijadikan duit itu tadi kan. Ya, paling taman dia buatkan taman. Karena nilai jualnya tadi di taman, bukan di masjid. Mana ada perumahan pikir fasilitas masjid? Enggak, fasilitas taman. Karena yang menarik itu taman. Nah, janganlah cari rumah yang masjid pun tidak ada. Males orang yang seperti itu. Sesoleh orang pun kalau tidak ada masjid juga tidak ke masjid dia. Terus juga kalau mau cari beli rumah, carilah yang dekat dengan masjid. Jangan masjid jauh sekali. Ini pemicu untuk malas ke masjid. Alasnya apa? Jauh, Ustaz. Udzur. Ada saya masuk ke salah satu perumahan Mas Arif ya, di Jakabaring. Itu Kak Mas Ujung itu apalah pokoknya dari Simpang Kopi Mall itu terus masih arah ke Simpang Kayu Agung itu kan, udah sebelah kiri masuk dari jalan raya itu jauh. Perumahan apa kira-kira? Ya itu ya sekitar itulah. Apa pokoknya Opi atau apa pokoknya. Masuk jauh lagi masuk. Ya lumayan rumah itu kelas-kelasnya ya menengah elit lah istilahnya. Nanya anak, ada musola di sini. Kati Ustaz. Masjid kemana? Keluar kalau masjid. Musola masih ada, sepi tapi katanya. Jauh pulau di situ. Nah, kalau masjid sholat keluar, gabung ke masjid. Ya kalau seperti ini lewat sholat subuh. Apalagi yang komplek-komplek yang kadang terlalu elit, masjidnya ada banyak lah di situ, maaf banyak cece dan koko tinggal di situ. Sudah antum, mau terbiasa sudah sholat. Nah, jadi kalau nak cari rumah ya minimal carilah yang ada fasilitas masjid. Minimal kalau antum mati ya di situ tuh ada yang menyolatkan. Tapi kalau tidak ada masjid, siapa yang nyolat di situ? Itu dikubur nanti tanpa disolatkan oleh warga. Nah, ada orang yang pernah mau beli rumah dia di daerah Grand City itu. Grand City kan rumahan dalam rumah ya. Pas dia lihat di rumah kalau tidak ada masjid, yang dipikir sama dia, kalau saya mati siapa yang nyolati di sini? Di mana dibawa jenazahnya? Ya, kalau Grand City itu kan masjidnya yang depan itu kan. Yang dalam-dalam itu ya tidak ada, mereka keluar untuk sholat di luar. Yang seperti ini jangan. Dengan yang ada masjid ya, walaupun mungkin justru kadang tempat-tempat tinggal perumahan yang seperti itu ya perumahan standar ya, bukan kelas-kelas elit. Kita pikirkan untuk ibadah, karena pikirkan untuk tempat anak. Terus juga cari yang fasilitas di situ paling tidak dekat dengan tempat ngaji, sehingga anak-anak ini bisa belajar ngaji. Karena sebagian orang tidak mikir, akhirnya malas dia. Tidak mungkin mau ngantar anak jauh jaraknya tadi. Pikirkan untuk tempat pendidikan anak. Kalau mau beli rumah, carilah kawasan yang kira-kira dekat masjid, kemudian dekat tempat pembelajaran Al-Quran. Tidak mesti tinggal itu harus dekat pondok pesantren. Ini gedung pondok pesantren, dia tinggal samping pondok pesantren. Itu tidak mesti. Tapi minimal dekat lah mas ya. Itu tadi. Misalkan kalau tinggal di komplek pelabuhan ini, mungkin di depan itu ada TPA. Atau kalau seandainya di sini tidak ada masjid, di sana ada masjid. Yang bisa jalan kaki. Tapi kalau tidak ada fasilitas ibadah ini tadi, agak susah kita untuk beribadah dan juga ngajak anak ini tadi. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan wahtajja man lam yarahu haraman alaihi bi annahu ghairu mukallaf. Sedangkan para ulama yang berpendapat itu tidak haram ya, bahwasanya anak tersebut bukan mukallaf, falam yuharrim lubsahu lil harir kadaba, maka tidak diharamkan bagi sang anak tersebut kalau ingin memakai pakaian sutra kadaba, ya seperti daba itu hewan. Jadi memang ada sebagian para ulama berpendapat
berpendapat, ini kan Rasul ini kan menyebutkan gini, perintahkan anak kalian, kalau untuk perhatikan hadis, perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Yang namanya perintah itu kan kesannya kan apa, hukum asal perintah? Wajib. Kok anak diperintahkan, disuruh untuk sholat, padahal dia kan belum mukallaf kan? Yang benar ya, yang benar, ini kembali ke orang tua. Wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat ketika sudah umur 7 tahun ya. Anak pribadi secara pengalaman, dulu anak-anak yang Abdul Hakam itu, ini karena lahirannya bulan 10 dia, kemarin enggak terlalu dia sholat, anak berangkat ke masjid, kadang anak biarin genap, sudah Oktober ini kadang anak ajak, karena untuk memaksa dia dalam membiasakan dia untuk ke masjid supaya terbiasa sholat. Kalau dulu kadang dibiarin sholat, mau sholat enggak, biasalah anak-anak ya, kadang sholat juga dia tole-tole dia, kadang sholat juga enggak wudhu. Nah, tapi kalau ketika umur 7 tahun sudah harus kita biasakan. Belum dia wajib untuk sholat, namun pembiasaan tadi. Jadi ditinjau dari sisi kewajiban orang tua tadi untuk membiasakan dia. Nah, sebagian para ulama mengatakan ya tidak perlu sih. Nah, belum wajib, belum haram, karena dia bukan mukallaf. Sehingga kalau dia pakai pakaian sutra itu boleh-boleh saja anak-anak. Pakaian sutra kan bagi laki-laki kan tidak boleh ya. Bagi anak-anak boleh saja. Alasannya seperti itu. Jawabannya tidak juga. Kalau dibuka pendapat yang seperti ini, nanti anak-anak biasa dia nyoba dulu ngerokok, belum juga apa, katanya bilang sama ayah, ya kan belum dosa ya, kan masih belum balik ngerokok. Nanti kalau abang sudah balik, nanti abang ngerti ngerokok, katanya dia. Nanti dia nyoba-nyoba perkara yang haram, tetap tidak diperbolehkan karena tanggung jawabnya kita. Wahada min afsadil qiyas, kata Ibnu Qayyim, ini adalah kias yang paling parah, rusak. Fa inna sabi wa illam yakun mukallafan, dikarenakan anak kecil kalaupun bukan mukallaf, fa innahu musta'iddun litaklif. Namun anak kecil tadi sudah dianggap, dikategorikan orang yang sudah bersiap-siap untuk menuju masa taklif, masa sudah beban mukallaf. Walihada la yumakkan minas shalah bi ghairi wudu. Oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat tanpa wudhu. Nah ini juga ya, jangan, tidak boleh. Kalau dulu yang anak-anak ini kadang di tengah-tengah soft itu dia tidak wudhu, sekarang tidak boleh. Kalau mau ke masjid wudhu dulu, kan tidak sah, supaya dia terbiasa. Kalau tidak dibiasakan dari kecil wudhu dulu, nanti dia terbiasa besar sholat. Dulu masih kecil dulu katanya biasa sholat tidak pakai wudhu gitu kan. Nah itu kan rusak. Wala minas sholat uryanan wa najisan, juga tidak diperbolehkan bagi anak tersebut untuk sholat dalam keadaan telanjang atau menggunakan pakaian najis. Wala min syurbil khamr walal kimar walal liwat, tidak diperbolehkan bagi sang anak tersebut minum khamr, berjudi, liwat, homoseksual. Jangan mentang-mentang dia belum balik, belum mukallaf, mau minum-minum puas-puas nak. Kan kamu belum mukallaf juga. Kalau bapak sudah mukallaf, bapak udah tobat, itu tadi. Kalau kamu belum mukallaf juga tidak diperbolehkan. Sebagian orang kadang bilang sama anaknya yang tidak puasa kan, umur 10 tahun, 12 tahun, tidak apa-apa tidak puasa, kan belum besar juga, belum balik. Ini keliru, ya. Jangan. Nanti dia, oh sudah tidak apa-apa, nanti saya belum balik, belum 15 tahun. Nanti tahun depan dia tidak puasa lagi. Tapi tanamkan, suruh dia puasa, biasakan untuk puasa. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa qala aidan, Ibnu Qayyim menyatakan, fa idza sara ibnu ashrin izdada quwwatan wa aqlan wa ihtimalan lil ibadat. Anak ini kalau dia sudah ibnu ashrin, sudah umurnya 10 tahun, maka akan bertambah kekuatannya.
Anak-anak itu kalau sudah 10 tahun udah ada otot, udah ada tenaga, waklan, akalnya juga, wahtimalan ibadat, dan sudah bertambah, dia sudah sanggup mengemban ibadah. Ya, terbukti anak-anak kalau sudah 10 tahun disuruh ngaji, ngahafal, dia ngahafal. Kadang anak-anak yang umur apa, makanya ngaji anak-anak TPA itu lebih susah, dia disuruh ngahafal, kadang dia enggak ngahafal, masih main-main. Tapi kalau 10 tahun itu kena hukum. Di kita kalau di Darul Hadis itu anak-anak kalau 10 tahun ya sudah bisa di push up. Tapi kalau yang masih umur 6 tahun, 7 tahun disuruh push up, dia enggak mau. Kalau sudah sanggup dia menanggung beban. Fayudrab ala tarkis shalah, maka perlu dipukul tatkala meninggalkan sholat. Kenapa? Dikarenakan sudah ada kekuatan, sudah ada akal, dan sudah sanggup ibadah. Kama amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi. Wa hadza darbu ta'dibin wa tamrinin. Ini pukulan dalam rangka ta'dib, mendidik dan melatih. Jadi bukan pukulan untuk membantai, menghajar habis-habisan, bukan, untuk mendidik dia. Wa inda bulughil ashar yatajaddadu lahu halun ukhra yaqwa fiha tamyizuhu wa ma'rifatuhu. Dan ketika sudah sampai umur 10, maka akan terbaharui lagi kondisi yang lain, semakin kuat tamyiznya dia. Tamyiz itu pembedaan dia, membedakan mana buruk, mana baik, wa ma'rifatuhu, pengetahuannya. Anak itu kan semakin bertambah umurnya, semakin dia, kalau masih anak-anak belum dia kepikir, semakin 10 masuk, 11, 12, itu pola pikirnya semakin bertambah. Puncaknya seseorang itu ketika umur 40 tahun ya, puncak masa pola pikir seseorang ketika umur 40 tahun. Lewat dari 40 tahun udah umur matang. Nah, sampai terus kadang sampai umur 50, 60. Nah, kadang kalau lebih 60 kekuatannya sudah melemah, pola pikirnya juga udah menurun. Walidzalika, oleh karena itulah, zahaba katsirun minal fuqaha ila wujubil imani alaihi fi hadzal hal. Oleh karena itu, banyak dari kalangan ahli fikih berpendapat tentang wajib beriman bagi dia pada kondisi seperti itu. Artian anak-anak ketika sudah umur 10 tahun lebih, sudah tamyiz, dia wajib beriman, tanamkan keimanan. Wa annahu yu'aqab ala tarkihi, dan dia perlu dihukum. Wa hadza ikhtiyaru Abil Khattab wa ghairihi. Ini pendapatnya Abil Khattab dan yang lainnya. Wa huwa qaulun qawi jiddan. Ini adalah pendapat yang kuat sekali. Wa in rufi'a anhu qalamut taklif bil furu'. Meskipun masih terangkat bagi dia kolam taklif, pena beban terhadap al-furu'. Al-furu' itu fikih, ibadah-ibadah fikih. Maksudnya anak itu, kata kebanyakan para ulama, mereka mengatakan ketika anak sudah masuk 10 tahun, maka anak tersebut wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya keimanan, wajib. Walaupun secara ibadah-ibadah fikih, sholat, puasa belum wajib, namun keimanan dia harus wajib, harus terisi. Fa innahu qad u'tiya a'latu ma'rifatis shani' wal iqrar bi tauhidihi. Dikarenakan ketika dia sudah umur 10 tahun ini tadi, sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala alat ma'rifatis shani', alat untuk mengenal pencipta, wal iqrar bi tauhidihi, diberikan kemampuan untuk mengikrarkan tauhid. Dari sini bisa diambil faedah, kebanyakan para ulama atau mayoritas para ulama mengatakan apa? Anak-anak kalau sudah masuk umur 10 tahun, dia harus wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum wajib sholat, tapi iman sudah harus wajib.
wa sidqihi rasulihi, dan membenarkan rasul, wa tamakkana min nadhari mithlihi wa istidlalihi, serta memungkinkan atau mumpuni bagi dia untuk melihat ke yang semisalnya atau dan berdalil dengan yang semisalnya. Kama huwa mutamakkinun min fahmil ulum was sana'i wa masalih dunyahu, sebagaimana pada umur-umur seperti itu biasanya mumpuni bagi dia untuk memahami ilmu-ilmu sana'i, ilmu membuat sesuatu dan masalah-masalah dunia. Biasanya kalau umur 10 tahun itu dia udah ngerti. Kadang membuat mainan, buat apa, dia bisa. Nah, kalau perkara-perkara dunia dia sudah bisa, harus bisa mandiri, maka terhadap keimanan kepada Allah SWT juga harus bisa. Fala udhra lahu fil kufri billahi wa rasulihi. Masya Allah ya, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada udzur bagi dia tentang permasalahan kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga mungkin insya Allah jadi faedah buat kami yang ngurusi pondok pesantren. Anak-anak di atas 10 tahun harus ditanamkan akidah tauhid. Kata Imam Ibnu Qayyim tadi, mengambil dalil tadi, mayoritas para ulama mengatakan kalau anak-anak sudah umur 10 tahun dia tidak diperbolehkan bodoh dalam masalah tauhid ya. Dia harus punya tauhid, tidak ada uzur bagi dia kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'ana adillatal iman billahi wa rasulihi azhar min kulli ilmin wa sina'atin yata'allamuha. Dalam keadaan dalil-dalil tentang keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya itu lebih nampak, lebih zahir, lebih jelas dari seluruh ilmu dan profesi-profesi atau produk perbuatan-perbuatan sina'ah. Sina'ah itu misalkan membuat sesuatu, mencipta sesuatu yang dia pelajari. Wallahu ta'ala nusab. Sudah jam 11:30, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Intinya kesimpulan di sini, anak-anak itu dari umur 7 tahun sampai 10 tahun sampai dia balik, anak-anak diperintahkan untuk sholat, untuk ibadah, dilatih. Namun ada faedah yang bisa kita ambil tadi dari keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwasannya anak-anak ketika umur 10 tahun walaupun dia belum balik, dia harus ditanamkan tauhid dan sudah wajib iman kepada Allah SWT dan menjauhi kekufuran, itu hukumnya wajib. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu alaihi